Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali, walaupun via Zoom ya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan jangan lupa ya, rajin-rajin cuci tangan untuk jaga kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah sekarang. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa, semoga kegiatan kita bermanfaat dan ilmu yang diterima berberkah. Dan kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Kita sudah masuk ke bab kedua untuk pelajaran matematika kelas 9, yaitu persamaan kuadrat. Materinya menentukan akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat itu caranya ada 3. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini sudah dijelaskan 2 minggu lalu. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Ini juga sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang biasa dikenal dengan rumus ABC. Nah, pembahasan terakhir untuk materi persamaan kuadrat adalah menyusun persamaan kuadrat. Tapi hari ini kita akan membahas adalah metode penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, untuk contoh soal nanti yang diberikan, kita akan menggunakan 3 cara. Kenapa 3 cara? Ya, sebagai pembanding apakah memang betul dan hasilnya secara teori itu harus sama. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan contoh soal. Ini yang diambil contoh soal yang pertama sekali sebagai pembanding nanti. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran kuadrat sempurna. Jadi kita bahas kembali ini dengan cara pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran. Ini kemudian kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah rumus ABC. Jadi 3 cara. Yang pertama kita lihat dulu yang bagian A ya. Kita lihat bagian A. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, langkah awal kita tentukan nilai A, berapa nilainya. Ini A sama dengan 1 ya. Sini ada 1, sudah ditulis. Kemudian nilai B, berapa nilai B-nya? Ini positif 4. Kemudian nilai C itu positif 3. Nah, cara pertama adalah pemfaktoran. Yang jadi perhatian yang mana ya? Yang perhatikan adalah nilai B dan C. Nilai B dan C. B 4 ya, berapa ditambah berapa dapat 4. Kemudian yang ketiga berapa kali berapa hasilnya 3. Jadi pikirkan 2 angka. Jika dijumlahkan hasilnya 4 dan jika dikalikan hasilnya 3.
Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya kita peroleh adalah angka 1 dan 3. 1 tambah 3 itu 4, 1 kali 3 juga 4. Dengan demikian bahwa jadi yang menjadi faktornya nanti berarti ini ya, angka ini yang kita ambil. Kita tuliskan kembali persamaannya. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Penulisannya seperti ini, ingat. Jadi kemarin waktu mengerjakan soal tugas, ada beberapa yang tidak sempurna nilainya karena kesalahan penulisan. Angka yang diambil adalah 1 dan 3. Di sini positif 1 berarti sini tambah 1. Sini positif 3 berarti X tambah 3 di sini. Nah, itu. Kemudian kita bagi 2, baca bagi 2. X tambah 1 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, sini positif 1 berarti X min 1. Kemudian sini X sama dengan min 3. Ini X1, ini jadi X2. Itu cara pertama. Cara kedua, kita menggunakan adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi yang kedua, kuadrat sempurna. Nah, ingat kembali konsepnya. Jadi A tambah B pangkat 2. Oh, bukan, tidak pakai A kemarin ya. Kita gunakan X. Ini X tambah A. Berarti X kuadrat ditambah 2AX tambah A kuadrat. Kalau di sini tambah. Nah, sekarang kalau di sini kurang, maka di sini juga kurang. Di belakangnya tetap tambah. Saja membedakan. Oke, kita lanjut. Persamaannya X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X, positif 3-nya pindah ruas berarti min 3. Nah, ini harus dijumlahkan dengan sebuah angka. Tapi cara memperoleh angkanya dari mana ya? Dari nilai B dibagi 2, kemudian dipangkat 2 kan. Jadi nilai B-nya sini 4, berarti 4 per 2 pangkat 2. Maka di ruas kanan juga seperti itu. 4 per 2 pangkat 2. Maka kita peroleh X kuadrat tambah 4X tambah 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian pangkat 2 kan lagi berarti hasilnya 4. Ini juga seperti itu berarti minus 3 tambah 4. Ini sudah jelas. Hasilnya positif 1. Kemudian ini jika difaktorkan ya jadinya seperti ini. X tambah 2 pangkat 2. Nah, kalau kita bandingkan, berarti 2A itu sama dengan 4. Oke, kita bandingkan. Ini sama dengan 2A. 2A sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 2. Nih. Sama ya. Nah, kemudian, 1 itu kan sama saja, jadi X tambah
2 pangkat 2 itu sama dengan plus minus 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. 1 min 1 pangkat 2 juga 1, jadi sama. Nah, ini jadi 2 angka diperoleh. Maka X tambah 2 sama dengan 1 atau X tambah 2 sama dengan min 1. Ke X sama dengan 1. Ini positif 2 berarti 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 itu min 1. Atau X sama dengan min 1 kurang 2 berarti min 3. Nah, ini sama hasilnya. Nih, sama. Nah, sekarang ini materi kita yang hari sekarang adalah rumus ABC. Rumus ABC. Ini rumus ABC ya, sudah kita dapat. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3. Nah, yang mana itu rumus ABC? Rumus ABC 1,2, artinya X1 dan X2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4A kali C per 2A. Nah, itu. Nah, tinggal kita substitusi masuk. Ini kan nilai B-nya sudah ada. Nilai B-nya itu 4. Nah, rumusnya di sini negatif, berarti minus 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya, nilai A-nya 1, nilai C-nya 3. Per 2 kali 1. Sama dengan, kita nanti gunakan sini. Minus 4 tetap, plus minus akar 4 pangkat 2, 16. Kurang 4 kali 1, 4, 4 kali 3, 12. Berarti dikurangi 12. Per 2 kali 1 ya 2. Sama dengan minus 4 plus minus akar 16 kurang 12 itu 4 per 2. Nah, nanti kita peroleh minus 4 tambah plus minus akar 4 itu hasilnya 2. Berarti minus 4 plus minus 2 dibagi 2. Nah, ini kan bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2. Minus 4 bagi 2 berarti min 2 plus minus 2 bagi 2 berarti 1. Nah, berarti kita peroleh ada 2 nilai X-nya. Jadi X1-nya sama dengan minus 2 tambah 1. Atau X2-nya sama dengan minus 2, kita ambil lagi yang min dikurangi 1. Berarti sama dengan minus 2 tambah 1. Itu min 1, min 2 kurang 1. Itu negatif 3. Nah, kita bisa bandingkan hasilnya itu sama. Itu ya. Nah, inilah 3 cara memfaktorkan. Dan rumus cara yang ketiga adalah cara terakhir. Jika kita menemukan soal yang tidak bisa difaktorkan, kemudian tidak bisa jawab kuadrat sempurna, ya berarti terpaksa harus kita menggunakan rumus ABC. Kecuali kalau soalnya menentukan atau menginstruksikan bahwa menggunakan 3 cara, berarti kita harus menggunakan 3 cara seperti yang dijelaskan. Itulah pembahasan menentukan persamaan kuadrat dengan 3 cara untuk bagian A. Oke, saya kira sangat jelas. Jika ada yang kurang jelas, nanti tanyakan ya. Kita lanjut, kita lihat soal yang kedua.
Kita lihat soal yang kedua. Nah, ini nilai A. Saya tulis saya di sini supaya tidak terlalu makan tempat. Sini nilai A-nya 1. Nih. Nilai B-nya. Karena di sini kurang 3 berarti min 13. Kemudian nilai C-nya sini positif tambah 12 berarti C-nya 12. Kita bagi 3 layarnya supaya tidak mengganggu nanti. Oke, kita lanjut. Cara pertama. Pemfaktoran. Jadi yang diperhatikan adalah nilai B dan nilai C. Jika nilai A-nya di sini 1. Karena belum dijelaskan yang nilai A selain 1. Nah, berarti pikirkan 2 angka jika dijumlahkan hasilnya 13 dan jika dikali hasilnya 12. Itu sudah dibahas juga pekan lalu. Itu kita temukan angka minus 12 dengan min 1. Min 12 tambah min 1 itu positif. Negatif 13. Negatif 12 kali negatif 1 hasilnya positif 12. Berarti kita peroleh 2 angka yaitu min 12 dengan min 1. Berarti penulisannya X kuadrat kurang 13X tambah 12 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini X. Sini min 12 berarti X kurang 12 kali. Kemudian yang kedua min 1 berarti X kurang 1 sama dengan 0. Kita peroleh X kurang 12 sama dengan 0. Atau X kurang 1 sama dengan 0. Berarti yang pertama X-nya sama dengan 12. Kemudian X sama dengan 1. Ini X1. Kemudian ini X2. Ini yang pertama. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu kuadrat sempurna. Berarti X kuadrat kurangi 13X tambah 12 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat kurang 13X min 12, positif 12 berarti sini jadi min 12. Nah, kembali kita jumlahkan. Berarti ini dijumlahkan adalah min 13 bagi 2 pangkat 2. Min 13 bagi 2 pangkat 2. Kebetulan tidak bisa hasilnya desimal. Jika dibagi 2 maka ya kita tetap saja tidak usah dibagi 2. 13 pangkat 2 itu berarti 169 per 2 pangkat 2 berarti 4. Maka di sini kita tulis 169 per 4. Sini juga 169 per 4. Maka kita bisa tuliskan. Oh, ini bisa langsung kita faktorkan. Sama dengan ini, kita samakan dulu penyebutnya. Min 12 ditambah 169 per 4. Oh, kita pakai tinta lain saja. Min 12 tambah 169 per 4. Kalau kita samakan penyebut, sini penyebut 4, ini juga penyebut 4, 169 tetap. 4 kali min 12 itu negatif 48. Nah, jika kita jumlahkan ini, 168 dikurang 48, 169 dikurangi 48. 9 kurang 8, 1, 12. Ini 16 kurang 4, 12. 121 per 4. Oke, kita sudah peroleh
Berarti hasilnya ini 120, salah. Kita gunakan tinta yang sama. Di 121/4. Nah, ini berarti karena di sini negatif, berarti sini negatif juga. Berarti 13/2. Dari mana dapat 13/2? Dari sini. 169/4 itu kalau diakarkan jadinya 13/2. Ataukah menggunakan rumus yang sebelumnya dituliskan X kurang A pangkat 2, itu kan jadinya X kuadrat kurang 2AX tambah A pangkat 2. Nah, jika kita bandingkan, nih, sini min 13, sini minus 2A, berarti minus 2A sama dengan min 13. Berarti A sama dengan min jadi positif, 2-nya pindah berarti 13/2. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 121/4 itu sama saja X kuadrat, X kurang 13/2 pangkat 2 itu sama dengan plus minus 11/2 pangkat 2. Itu. Karena 11 pangkat 2 hasilnya 121. Nah, ini sudah kita dapatkan dua nilai X. X kurang 13/2 sama dengan, ambil positifnya dulu, 11/2. Atau X kurang 13/2 sama dengan negatif 11/2. Berarti X sama dengan 11/2, ini negatif jadi tambah 13/2. X sama dengan, kita selesaikan dulu, 13 tambah 11 tambah 13 itu 24. 24 bagi 2 itu 12. Oke, ini X1. Ini sudah sama. Kemudian X sama dengan min 11/2. Ini negatif, berarti sini positif, jadinya 13/2. Berarti X2-nya sama dengan min 11 tambah 13. Min 11 tambah 13 itu positif 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini sama ya. Kemudian yang cara ketiga. Nah, kita hapus dulu ini yang lain. Nah, cara ketiga juga hasilnya harus 12 dengan 1. Jika ada yang tidak sama berarti ada yang keliru pengerjaannya. Kita sudah tentukan tadi nilai A1, B-nya min 13, nilai C-nya 12, berarti tinggal kita masukkan. Sebelumnya kita tuliskan ulang dulu rumusnya supaya tidak lupa. Min B kuadrat plus minus min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, itu. Kita tinggal mengganti. Ingat di sini minus, B-nya juga hasil nilai B-nya negatif. Berarti negatif dengan negatif jadinya positif. Berarti sini positif 13. Plus minus akar min 13 pangkat 2 kita kasih kurung, kemudian kurangi 4 kali A-nya nilainya 1, C-nya nilainya 12 per 2 kali 1. Nah, untuk rumus ABC berapapun nilai A-nya bisa digunakan, bisa langsung digunakan maksud saya. Beda halnya tadi dengan cara pemfaktoran. Jika di sini nilai A-nya bukan 1, berarti caranya ini lain lagi, tidak seperti ini. Begitu juga untuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna jika di sini nilainya bukan 1, maka harus dibuat jadi 1 dulu. Nah, jika rumus ABC tidak perlu.
Berapapun di sini nilai A, ya langsung bisa digunakan. Itu kelebihannya. Oke, jadi kita lanjut sama dengan 13 plus minus akar 13 pangkat 2 169 dikurang 4 kali 1 itu 4 kali 12 48 akar per 2 kali 1 berarti 2 itu sama dengan 13 plus minus. Nah, ini tadi sudah kita peroleh nilainya ya. Kalau saya tidak salah 121 tadi ya. 121 per 2. Akar 121 itu sama dengan 11. Nah, ini tidak bisa dibagi 2 langsung karena desimal, berarti kita langsung bagi 2 X-nya saja. X1 sama dengan 13 tambah 11 per 2 atau X2-nya 13 kurang 11 per 2. Kita selesaikan X1-nya. 13 tambah 11, 24. Tambah bagi 2. Hasilnya 12. 13 kurang 11 hasilnya 2. Bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini. Sama ya. Oke, ini contoh yang kedua. Untuk pemfaktoran kuadrat sempurna dan rumus ABC. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita bersihkan dulu layarnya. Soal yang ketiga. Nah, ini nilai B-nya positif, C-nya lagi yang negatif. Nah, berarti kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan positif 4, C sama dengan negatif 12. Oke, kita pisah dulu supaya bisa leluasa nanti kita menulis. Oke, yang pertama. Yang pertama, pemfaktoran. Berarti yang menjadi fokus perhatian adalah 4 dan min 12. 4 min 12. Ke berapa itu? Berapa kali berapa dapat? Terbalik ya. Yang di atas tambah. Ini kali. Angka berapa itu? 4. Dijumlahkan 2 angka, jika dijumlahkan hasilnya 4, dikali hasilnya min 12. Ke berapa? Minus 2 dengan 6. Kita dapat minus 2 dengan 6. Oke, betul ya. Berarti nilainya ini yang kita ambil. Minus 2 dengan 6. Nah, cara penulisannya perhatikan. Jadi X kuadrat kita tuliskan kembali dulu persamaannya. Berarti kita tuliskan X. Di sini min 2. Berarti X kurang 2. Nah, hati-hati. Banyak salah kemarin. Sini min 2, dia tulis sini tambah 2. Kemudian sini positif 6. Berarti X ditambah 6. Sama dengan 0. Ingat, ini selalu tetap dituliskan sama dengan 0. Kemarin yang kerjakan tugasnya tidak tuliskan ini, jadi nilainya tidak sempurna. Nah, kita sudah bisa peroleh berarti X kurang 2 sama dengan 0, atau X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2, berarti positif 2.
kita anggap sesuatu di sini. Kemudian positif 6 berarti X2-nya sama dengan negatif 6. Nah, ini cara pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Kuadrat sempurna. Sempurna. X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Tuh. Sama dengan 0. Nah, saya ingatkan kembali lagi. Jadi X tambah A pangkat 2 dx kuadrat dikurang tambah 2AX tambah A kuadrat. Jika di sini tambah, di sini juga tambah. Jika di sininya kurang, maka di sini kurang. Di sini tetap tambah atau positif. Oke, kita lanjutkan. Jadi X kuadrat tambah 4X. Ini negatif 12. Pindah berarti jadi positif 12. Nah, sekarang kita tambahkan dengan berapa? Tambah ya, sama tadi. Nilai B-nya dibagi 2. Kemudian dipangkat 2 kan. Jadi ruas kanan dan kiri harus sama penjumlahannya. Supaya tidak merubah persamaan. Berarti sudah ini bisa kita bagi 2. Nah, X kuadrat tambah 4X. 4 bagi 2. 2 pangkat 2 kali lagi. Hasilnya 4. Oke, ruas kanannya 12 tambah 4. Nah, ini sama tadi soal bagian A. Berarti kita dengan mudah bisa memfaktorkan X tambah 2 pangkat 2. X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 12 tambah 4 itu 16. Ini kita tuliskan X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 16 itu diperoleh dari plus minus 4 dipangkat 2 kan. 4 pangkat 2 ya hasilnya 16. Negatif 4 pangkat 2 hasilnya juga 16. Berarti X tambah 2 sama dengan 4 atau X tambah 2 sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan 4 kurangi 2. Hasilnya 2. Yang kedua ini X1 ya. Ini X1. Kemudian X2-nya sama dengan negatif 4 dikurangi 2. Berarti negatif 6. Oke. Ini cara yang kedua. Kita lihat cara yang ketiga. Rumus ABC. Ya, ini sudah jelas A-nya 1, B-nya 4, nilai C-nya min 12. Berarti kita tinggal substitusi masuk ke rumus negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4A kali C akar per 2 kali A. Berarti sama dengan minus B. B-nya itu positif 4, berarti 4 plus minus akar 4 pangkat 2 dikurang 4 kali nilai A-nya 1. Nilai C-nya itu negatif 12. Nah, kasih kurung begini. Karena negatif. Per 2A berarti 2 kali 1. Ini sama dengan 4 positif negatif atau plus minus 4 pangkat 2 16 dikurangi 4 kali 1 itu 4. Hati-hati di sini negatif, sini jadi negatif, berarti nanti di sini jadi positif. 4 kali 12 itu 48 per 2 kali 1 2 sama dengan 4 plus minus sama dengan 16 tambah 48. Itu kita peroleh 64 per 2. Akar 64 itu hasilnya 8 per 2.
Ini bisa kita bagi 2 masing-masing, hasil 4 bagi 2. 2, plus minus 8 bagi 2 itu 4. Nah, kita sudah bisa dapat nilai X1-nya. X1 sama dengan 2 ditambah, adakah yang keliru di sini? Oh iya, sorry, ini negatif ya. Lupa. Berarti negatif 2 ditambah 4. Kemudian X1 sama dengan minus 2 tambah 4 itu positif 2. Atau X2-nya sama dengan negatif 2 dikurangi 4. Maka X2-nya sama dengan negatif 6. Itu. Sama ya? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya kira sangat jelas ya. Ini hasil 3 dari contoh A, B, dan C. Hasilnya semuanya sama. Berarti kita sudah membuktikan teorinya sudah benar. Ini ingat, ini yang harus diingat ya. Jangan sampai dilupa. Catat baik-baik. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Bagian D. Jika nanti masih kurang jelas, bisa diputar ulang videonya. Insya Allah nanti dikirim di Google Classroom dan WA ya. Alhamdulillah sekarang penghuninya sudah 28 orang. 29 dengan saya. Alhamdulillah banyak mengikut. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir, bagian D. X kuadrat kurang 15X kurang 16. Nah, ini bagaimana kalau sini negatif, ini juga negatif. Bagian A tadi semuanya positif. Positif, positif. Bagian B negatif, sini positif. Bagian C di sini positif, C-nya negatif. Kemudian bagian D, B-nya negatif, C-nya juga negatif. Nah, kita tuliskan dulu nilai A. Kita peroleh A-nya 1, B-nya di sini kurang 15 berarti min 15, sini kurang 16 berarti nilai C-nya min 16. Oke, kita kasih pembatas lagi supaya jelas. Oke, cara pertama, pemfaktoran. Berarti yang kita ambil jadi fokus perhatian adalah minus 15. Dijumlahkan, kemudian 16. Nah, angka, pikirkan 2 angka, jika dijumlahkan hasilnya negatif 15, jika dikalikan hasilnya negatif 16. Itu bisa kita peroleh adalah angka minus 16 tambah 1. Itu hasilnya minus 15. Kemudian minus 16 kali 1, hasilnya negatif 16. Itu ya. Berarti angkanya adalah ini min 16 dengan 1. Demikian bisa kita tuliskan kembali persamaannya. X kuadrat kurang 15X kurang 16 sama dengan 0. Berarti di sini min 16 berarti X kurang 16. Sini positif 1 berarti X tambah 1 sama dengan 0. Oke. Berarti kita peroleh X kurang 16 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. X1-nya sama dengan ini min 16 berarti jadi positif 16. Kemudian X2-nya di sini positif 1 berarti sini jadi min 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kuadrat sempurna. X kuadrat kurang 15X
kurang 16 sama dengan 0. X kuadrat kurang 15X sama dengan, sini min 16 berarti jadi positif 16. Nah, kita tambahkan berapa? Ya, kita tambahkan min 15 per 2 bagi 2. Min 15 per 2 pangkat 2. Nah, berapa hasilnya itu? Nah, kita min 15 pangkat per 2 bagi 2. Min 4, 15 pangkat 2 itu 225. Ya, benar ya? Kita buktikan coba. 15 kali 15. 5 kali 5, 25. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 1 kali 5, 5. 1 kali 1. Oke, betul ya. 225. Oke. Kita sudah buktikan. Berarti X kuadrat kurang 15X tambah 225 per 4 sama dengan 16 tambah 225 per 4. Nah, ini dengan mudah bisa faktorkan, jadinya X dikurang 225 itu dari 15 pangkat 2. Berarti sini 15 per 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini yang kita jumlahkan, 6 tambah 22. 16 tambah 225 per 4. Nah, samakan dulu penyebutnya. 16 tambah 225 per 4 sama dengan penyebut 4. Ini tetap 225. 4 kali 16. 4 kali 16. 6 ke 4 kali 6, 24. Oh, berarti 64. Betul ya? Kita jumlahkan. Berarti hasilnya berapa nih? 4 tambah 5, 9, 8, 2, oh 289 per 4. Berarti kita sudah bisa peroleh sini sama dengan 289 per 4. Kita hapus dulu ini. Berarti ini X kurang 15 per 2 pangkat 2 sama dengan plus minus Oke, 289 itu adalah 17 pangkat 2. Nah, sudah kita dapat. Nah, ini berarti X kurang 15 per 2 sama dengan, kita ambil positifnya dulu, 17 per 2. Kemudian berarti X1 sama dengan 17 per 2 tambah 15 per 2. Ini sama dengan 17 tambah 15, 32. 32 bagi 2 dapat 16. Oke, sudah sama. Atau X kurang 15 per 2 sama dengan negatif 17 per 2. Berarti X sama dengan negatif 17 per 2 tambah 15 per 2. Berarti X2-nya min 17 tambah 15 itu minus 2. Minus 2 bagi 2 dapat min 1. Oke, lagi-lagi sama. Sama. Oke, kita lihat cara yang terakhir adalah rumus ABC. Kita tuliskan kembali X12-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4A kali C per 2 kali A. Berarti X12 sama dengan min B. B-nya kebetulan nilainya negatif, berarti sini jadi positif 15 plus minus akar. Kemudian
dalam kurung min 15 pangkat 2 dikurangi 4. Di sini 1. C-nya min 16. Oke. Per 2 kali 1. X12 sama dengan 15 plus minus 15 pangkat 2, 225. Min 4 kali 1. Ini negatif, di sini negatif, jadinya sini positif. 4 kali 1, 4. 4 kali 16. Berapa tadi itu? 64 ya. 64. Per 2 kali 1, 2. Nah ini ternyata kita peroleh sama dengan 15 plus minus akar 200. Berapa tadi itu? 289 ya. 289 per 2. Sama dengan 15 plus minus 17. Akar 289, 17. Nah, sama halnya kita. Ini tidak bisa dibagi 2, jadi tidak usah. Kita selesaikan dulu. X1, 15 tambah 17 per 2. Berarti X1-nya sama dengan, ini 32, bagi 2 berarti 16 juga. Atau X2-nya sama dengan 15 kurang 17 per 2. Berarti X2 sama dengan 17. 15 kurang 17 itu hasilnya negatif 2. Kemudian dibagi 2, hasilnya sama dengan min 1. Oke. Inilah 3 cara menentukan persamaan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan, kemudian yang kedua kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga adalah rumus ABC. Inilah rumus cara yang ketiga, adalah cara, kalau bahasa saya, cara paling ampuh menentukan akar persamaan kuadrat jika lupa cara memfaktorkan dan cara kuadrat sempurna. Kecuali jika soalnya menginstruksikan atau menyuruh menentukan dengan 3 cara, ya berarti harus dilakukan 3 cara. Oke, inilah pembahasan kita hari ini. Jadi masalah tugasnya sesuai janji saya pekan lalu, hari ini baru ada. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat dengan 2 cara. Yang pertama kuadrat sempurna, yang kedua adalah rumus ABC. Memfaktorkan tidak usah karena sudah ada di tugas sebelumnya. Oke, jelas ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang didengarkan hari ini bisa dimengerti baik-baik. Dan jika masih kurang jelas, bisa simak kembali videonya. Dan kurang jelas lagi bisa tanyakan lewat WA di nomor saya atau melalui forum Google Classroom. Oke, sekian dulu ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.